Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika Ibnu Katsir menerangkan tentang ayat ini, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengistimewakan bulan Ramadan di atas bulan-bulan yang lainnya dengan menurunkan Al-Quran. Bahkan berdasarkan beberapa riwayat, kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Nabi Ibrahim alaihissalam, suhuf atau lembaran-lembaran, diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada malam ke-12 bulan Ramadan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada malam ke-6 bulan Ramadan. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam ke-13 bulan Ramadan. Dengan demikian, bulan Ramadan dalam sejarahnya merupakan bulan pencerahan bagi semua manusia yang mau bersedia menerima kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini merupakan satu-satunya kitab di muka bumi ini yang mendapatkan perhatian dari seluruh lapisan masyarakat. Sejak diturunkannya Al-Quran, ia selalu memberikan cahaya kebenaran bagi yang mencarinya, meredamkan kegelisahan, serta memberikan ketenangan bagi pemegangnya. Al-Quran yang kita baca, kita yakini sebagai firman-firman Allah Subhanahu wa taala, merupakan petunjuk dan lentera atas apa yang dikehendakinya. Dialah yang menciptakan kita dan dia pula yang menurunkan Al-Quran. Maka apabila kita ingin perbuatan dan tingkah laku kita sesuai dengan kehendaknya, sudah seharusnya kita memahami apa yang telah difirmankannya dalam Al-Quran. Bisa dikatakan mustahil bagi kita untuk mampu memahami apa yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran, kecuali melalui tafsir para ulama. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi utama diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk kehidupan. Sebuah petunjuk kehidupan yang mampu memberikan kebahagiaan secara universal. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang fungsi utama ini. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab itu Al-Quran yang tidak diragukan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Al-Quran adalah katalog kehidupan. Karena Allah yang menciptakan manusia dan alam seisinya. Tentu Allah Maha Tahu dengan kemaslahatan manusia dan alam. Oleh karena itu, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk universal bagi manusia untuk mengatur semua kehidupan di dunia ini. Ketika seseorang menginginkan kehidupan yang penuh berkah, masyarakat yang penuh pengertian, dan pemerintahan yang penuh keadilan serta kewibawaan, maka jawabannya adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran mampu dipahami dan dipraktekkan dengan benar dan universal, maka masalah yang muncul dalam diri seseorang, masyarakat, dan kehidupan kenegaraan tentu dapat diatasi. Perlu kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini memberikan indikasi yang dalam bahwa hanya orang-orang yang memiliki sifat takwalah
yang mampu mendapatkan atau mampu melaksanakan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Semoga dengan semangat bulan Ramadan ini kita semua bisa sadar dan kembali kepada petunjuk Al-Quran. Hal itu bisa terjadi kalau kita mau membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dengan benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.